Para wanita, apalagi wanita, fitrahnya lebih lembut daripada lelaki. Fisiknya lebih lembut, suaranya lebih lembut, hatinya lebih lembut. Kalau wanita kasar, galak, hilang itu keindahannya. Benar? Dukungan. Benar? Lelaki terburuk, lelaki pengecut, lelaki paling buruk, paling jelek adalah lelaki yang kasar kepada istri-istrinya. Betul, Bu? Masih ingat kan pelajaran yang lalu menghadapi wanita yang galak bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Menghadapi istri yang bawel, rewel, sabar, sholat. Cuman itu senjatanya, disabarin dan bukan sholat jenazah hadirin, sholat tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh diikuti ya, sedikit ini sederhana, pelan, yang penting terdengar oleh telinga sendiri. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, berkahi majelis ini ya Karim. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menggenggam segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Ya Allah, bimbing kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Tuntun kami dengan amal yang menyampaikan kepada cinta. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang merasakan nikmatnya mencintaimu, nikmatnya merindukanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengevaluasi kajian bulan lalu. Nama kajian bulan lalu adalah tentang siapa yang diharamkan tersentuh api neraka. Masih ingat? Kan Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharram alaihin nas." Maukah engkau kuberitahu orang yang tidak tersentuh api neraka? Ada berapa? Ada 4. 1. Hayyin. 2. Layyin. 3. Qaribin. 4. Sahih. 1. Orang yang hayyin itu adalah orang yang tenang, teduh dan meneduhkan. Orang yang hayyin itu tidak gerasa gerusuk, tidak labil, tidak temperamental, tidak emosional. Orang yang hayyin itu benar-benar dia sangat bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan lisan, mata, telinga, terutama mengendalikan hati. Kenapa orang bisa hayyin, bisa sangat tenang? Apa sebabnya? Kan udah disampaikan bulan lalu kan? Oh ya, saudara tawadu ya. Pasti ini memberi kesempatan saya menjelaskan lagi.
Orang yang hayin karena Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah, zikrullah. Tapi saya zikir tetap tidak tenang, berarti zikirnya baru lisan. Harusnya zikirnya sampai ke yakin. Orang yakin ke Allah tuh cirinya dua. Satu, rojaknya, harapnya ke Allah. Yang kedua, khaufnya, takutnya juga hanya ke Allah. Semakin banyak berharap dari selain Allah, semakin tidak tenang. Karena selain Allah itu pasti ciptaan Allah tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Bergabung semua yang hadir mau memberi kepada AA sebutir kurma, bisa sampai tidak kalau Allah tidak menghendaki? Jawab. Jawab. Yakin? Yakin? Tidak akan bisa. Apapun tidak bisa nikmat sampai ke kita tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Yakin? Tes, lempar, sok, pakai apapun. Beneran. Tanpa izin Allah tidak akan kena. Kayaknya sekali-kali saya berdiri lah ya. Enak berdiri atau duduk? Baiklah. Jadi rekan-rekan sekalian, kenapa tidak ada yang lempar ini? Karena sederhana, Allah tidak menghendaki. Bagaimana syariatnya? Syariatnya hati teman-teman. Ini kameranya ini kayak gini. Seukuran ini. Itu malah lebih kecil dari saya ya. Ya Allah. Perasaan di TV mah nggak segede gitu. Ya sudahlah, terserah. Saya tidak boleh banyak berharap dari makhluk. Banyak kecewa. Tapi perasaan gedean dikit atau cep. Ya tapi terserahlah. Hanya bagusnya belajar dari yang ahli ya. Jangan sampai di kamera lebih kecil dari aslinya. Lanjut. Jadi kenapa orang gelisah? Kata kuncinya apa? Harapnya ke makhluk banyak, takutnya ke makhluk banyak. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pernah mengatakan, beliau Zuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berhajatnya hati kepada manusia. Selamat berbahagia bagi yang tidak ngarep apa-apa dari makhluk. Dan selamat merasakan nelangsa DTA, derita tiada akhir, bagi yang hatinya berharap kepada selain Allah. Kita ini mulut sering, ya Allah, hanyalah Engkau penolong saya, hanyalah Engkau yang kuasa menolong, la haula wala quwata illa billah. Mulut sering begitu, tapi hati enggak. Hati mah pengen dipuji, pengen dihargai, ingin diberi, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai, ingin disayangi. Oh, hatinya kesana sini. Itu tidak akan bahagia. Mau bahagia? Jawab. Saya sih nggak ngarep-ngarep jawabannya. Cuma nanya saja jawab. Mau bahagia? Mau hayin? Putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Nanti kalau gelisah, periksa saja hatinya. Pasti sedang berharap kepada selain Allah, ya. Tes, nah ini kedengar ke saya. Ya sudahlah, jangan nyuruh siapa-siapa.
Saya lagi mujahadah, tidak ngarap-ngarap ditolong orang lain. Tadinya mengharap-ngarap kesadaran, tapi nggak boleh. Baik, lain apa lain? Lembut, sopan, santun. Dari mana lahirnya lain? Dari sifat rahmat, kasih sayang. Kalau orang hatinya sudah yakin ke Allah pencipta dan ke makhluk kasih sayang, pasti keluar kelembutan. Mengapa orang kasar? Karena tidak sayang. Benar? Ini putranya Pak, pantas kelihatan diajak ke sini. Kenapa? Sayang, betul tidak Pak? Nah jengkel mah diusir, betul tidak? Semua orang merindukan kasih sayang. Nah ini yang kita bahas sekarang ya. Qorib apa qorib? Dekat. Kenapa orang bisa dekat dengan kita? Karena dia punya sifat tawadu. Jadi orang yang akan diharamkan api neraka itu orang yang rendah hati. Tidak merasa diri penting, tidak merasa diri spesial, tidak merasa diri saya paling berjasa, saya paling tinggi jabatannya, saya paling berpengalaman, saya. Makin tinggi kesombongannya, makin hina di sisi Allah dan orang tidak mau dekat dengan kita. Dan yang keempat apa? Sahal. Apa sahal? Sahal. Mudah. Orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah orang yang hidupnya tuh tidak mempersulit siapapun, tidak rumit, tidak ribet, sederhana. Urusan kalau kena urusan dengan orang yang sahal enak, dia pedagang. Berapa ini harganya? 17.500. Hah, saya cuma punya 15.000, boleh enggak? Boleh. Beres. Mudah. Suami minta maaf, mah, maafin dosa papa ya. Iya Pak, insya Allah sama-sama. Beres. Kalau yang tidak sahal bagaimana? Mah, maafin ya. Ya dimaafkan Pak. Cuma papa harus tahu aja. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan sudah maafkan sekarang juga. Tapi melupakan kata-kata dan perbuatan papa tunggu dulu. Karena kelakuan papa itu bagai sembilu mengiris hati. Dikucuri cuka dan jeruk purut. Sederhanakan saja. Baik rekan-rekan, kali ini melihat kekerasan yang banyak sekarang terjadi, kita akan membahas surat Ali Imran ayat 159. Ada yang bisa bacakan yang lebih baik dari ayat? Silakan Ustaz. Ali Imran 159. Tes ada ya kabelnya. Jadi pelajaran buat semua ya. Kalau mengambil barang elektronik, tolong diperhatikan. Ustaz. Yang pertama diamankan kabelnya. Kalau ini ditarik, kabel copot, putus. Yang kedua, kalau megang mikrofon, jangan dipukul ininya. Nah itu tidak boleh, karena ini sensitif. Termasuk, jangan, kasihan dia. Ya. Testing, bismillahirrahmanirrahim, itu ngetesnya. Ya, ini ilmu, silakan cek. Dan jangan nempel, ya. Kalau ada listriknya bisa kesetrum. Karena ini bahasa, betulan. Saya kan sekolahnya elektro hadirin. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Satu ayat lagi, ayat 160. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Masya Allah. Fabima rahmati minallah, maka hanya dengan rahmat Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras dan bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian sesudah engkau bulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang pasrah tawakal hanya kepada Allah. Hadirin, ini penting luar biasa melihat kekerasan-kekerasan yang ada. Tidak ada orang yang simpati kepada kekerasan kecuali memang ahli kekerasan, bukan simpati tapi nafsunya terpuaskan. Kita pedih melihat kekerasan dan cenderung kekerasan itu hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya. Benarkah hadirin? Benar, di dalam Islam ada peperangan, tapi itu dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dan cara-cara yang penuh kemuliaan. Tidak ada kezoliman, tidak ada kekejian, ada aturan perang yang sangat ketat di dalam Islam. Karena perang bukan memuaskan nafsu. Semua kekerasan, kekejian itu adalah nafsu. Karena kalau pakai hati, kita bisa menegakkan keadilan tanpa kekerasan. Benar? Nah, ibu bapak, coba saya mau nanya dengan pertanyaan yang terdahulu. Akhwat, ada yang belum nikah? Saya tidak ada maksud apa-apa, maksudnya biasa aja, hadirin tenang. Maukah punya suami yang rupawan, akhwat? Ibu yang sudah nikah, sing sabar ya, terima yang ada aja. Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan, pinter, lalu banyak uangnya? Mau? Tapi galak, zolim, keji, kasar. Mau? Mau tidak? Katanya mau tadian. Ada harapan bagi ikhwan yang kurang rupawan, kurang pinter, kurang uang. Asal punya akhlak baik, mau akhwat. Dan gak mau atuh, udah nikah dipukulin suami, benar? Dicaci maki, gak mau. Sudah fitrahnya manusia gini,
ini Al-Quran adalah kalam Allah. Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah sebagai hamba pilihannya, dengan lemah lembut orang itu bisa dekat dengan kita. Jangankan orang, binatang saja kalau pakai kelembutan hati itu dekat dengan kita. Jangankan binatang, pohon saja. Kan ada tuh penelitian, mungkin sudah viral ya. Pohon di sebuah universitas pakai kotak kaca, yang satu pohon di sini, satu pohon di sebelah sana, yang ini dengan kata-kata baik, kata-kata kasih sayang. Yang satu lagi dengan caci maki, yang layu yang kena caci maki. Pohon saja takdir Allah bisa merespon kata-kata baik dan kata-kata buruk. Air, Dr. Masaru Emoto sudah jelas sekali, partikel air ini akan berubah dengan kata-kata yang baik dan juga jadi rusak strukturnya dengan kata-kata yang buruk. Maka pastikan hadirin sekalian, Indonesia negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Dengar ini baik-baik, tidak pernah didatangi pasukan Islam manapun ke Indonesia ini. Tidak ada cerita diserbu oleh negara Islam Indonesia ini. Yang ada adalah Portugis, ingat zaman sejarah dulu, Belanda, Jepang, Nika atau apalah, yang membawa senjata ke Indonesia dan merampok Indonesia. Tapi negara umat Islam tidak ada yang datang ke sini dengan senjata. Tapi terbeli hati kita semuanya. Benar? Bawa apa itu? Bawa hati yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus mengevaluasi diri. Para suami, jangan kasar. Para wanita, apalagi wanita, fitrahnya lebih lembut daripada lelaki. Fisiknya lebih lembut, suaranya lebih lembut, hatinya lebih lembut. Kalau wanita kasar, galak, hilang itu keindahannya. Benar? Dukungan. Benar? Lelaki terburuk, lelaki pengecut, lelaki paling buruk, paling jelek adalah lelaki yang kasar kepada istri-istrinya. Betul, Bu? Masih ingat kan pelajaran yang lalu menghadapi wanita yang galak bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Menghadapi istri yang bawel, rewel, sabar, sholat. Cuman itu senjatanya, disabarin dan bukan sholat jenazah hadirin, sholat tobat. Kita belum jadi suami yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum bisa memimpin keluarga di jalan yang Allah sukai. Tobat kalau lihat istri kurang baik akhlaknya, karena boleh jadi kita belum memimpin rumah tangga dengan benar. Tuh, gitu. Sabar, kalau dengan wanita mah tidak terlalu rumit. Sabar aja. Bagaimana sabar terhadap wanita? Nih. Udah lihat ilmu ini belum? Bukan sulap nih. Set. Tuh, kepegang. Karena gitu. Jadi kalau mama tuh capek, Pak. Ngurus rumah tangga teh capek. Jadi istri tuh capek, udah hamil, melahirkan. Jangan sekali-kali kita memamerkan perjuangan. Apalagi jadi lelaki. Oh, nyari yang haram aja susah. Apa? Oh, nggak ada damai. Sep. Iya ya Bu ya. Betapa beratnya jadi seorang wanita. Kebayang. Hamil nah gitu atuh Pak, sing bisa ngeraba perasaan istri. Ya benar Bu, luar biasa. Belum lagi ngurus rumah, nggak ada berhentinya dari Pak. Alhamdulillah kalau Bapak ngerti,
Mama juga, ya beres. Mengerti akhwat? Terbalik mengerti ikhwan? Udahlah, jangan bertengkar. Cirinya orang jauh di hati adalah suaranya keras walaupun dekat. Suami istri bertengkar, segitu dekatnya teriak dua-duanya. Siapa yang dengar? Tetangga. Dah, ingat baik-baik. Lemah lembutlah. Dari mana datangnya kelembutan hati? Fabima rahmati minallah. Dari kasih sayang Allah, rahmat Allah. Makanya minta ke Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamni. Duha yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangi saya ya Allah. Kalau keluarga, ya arhamar rahimin, irhamna, sayangi kami ya Allah. Minta hadirin, kalau turun rahmat Allah, hati ini sejuk, tenang. Allah yang membulak-balik hati kita. Mau ditambah lagi supaya turunnya rahmat Allah, banyak caranya. Mau tahu? Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih hadirin. Mau? Sebetulnya saya tidak ngarap-ngarap jawaban ya. Cuma gimana gitu. Nih dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Tuh saya mengeluarkan sekali salam. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng untukmu. Apa yang terjadi? Ribuan doa kembali padaku. Betul? Ya kan? Saudara barusan kan membalas salam saya. Kalau diterjemahkan begini, ya AA, semoga AA diselamatkan Allah. Semoga hidup AA dicurahkan kasih sayang Allah. Semoga AA diberkahi, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Barusan ribuan yang kembali ke saya. Apa artinya? Sebarkan salam. Itu yang akan melembutkan hati. Ayo, jangan ragu-ragu. Mau masuk bis kota, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Copet juga, waalaikumsalam. Bisa nggak jadi? Serius. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Maling mau masuk bisa tidak jadi karena minta diselamatkan oleh Allah. Termasuk kalau suami istri bertengkar. Gimana sih ibu? Ibu ngurus rumah itu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya, saya belum nyobain hadirin. Tapi ini ide baru kepikir sekarang ya. Nanti praktek di rumah. Tapi asli hadirin, kalau kita ikhlas mengucapkan salam, jangan hanya lisan, berarti kan kita menginginkan orang lain selamat. Orang lain dicurahkan kasih sayang Allah. Orang lain diberkahi Allah. Nah sahabat-sahabat sekalian, tolong kita bertekad. Di rumah tangga kita bukan rumah tangga kekerasan. Bukan rumah tangga kekasaran. Ingat baik-baik, di sekolah-sekolah juga jangan sampai terjadi. Di lingkungan kita. Karena kalau keras dan kasar, mereka akan menjauh dari lingkungan. Bu, Ibu, kalau suami malas pulang, kalau suami tidak pengen pulang ke rumah, itu ciri-ciri itu. Berarti evaluasi, siapa tahu ibu pernah melakukan yang kata-kata kasar, keras kepada suami, karena orang tidak pernah merindukan orang yang kasar. Betul? Pak, evaluasi diri. Kalau Didit, anak-anak pada sembunyi, kata istri, aneh suami itu nggak lembur-lembur. Cik atau lembur 2 tahun Pak, berarti Bapak tidak dikehendaki kehadirannya. Asli ini Pak, guru
neng neng lonceng. Ah, ini guru masuk terus, kapan sakitnya? Berarti tidak dikehendaki. Orang-orang yang kasar, keras, baik tutur kata, hatinya, sikapnya, orang-orang akan menjauh min haulik, dari sekitarmu. Jelas hadirin sekalian? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, jadilah pemaaf. Bahkan kalau bisa kita memaafkan orang sebelum orang lain minta maaf. Masih ingat kan permintaan ibu-ibu? Boleh saya ulangi di sini? Bu, lelaki semua dengar ya. Sing jelas jawabannya, Bu. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab yang jelas. Dimarah mau tidak? Diacuhkan mau tidak? Dengar lelaki? Jawab. Dengan, jadi mereka maunya bagaimana kaum wanita? Dimarah jangan? Gak mau mereka. Kenapa nggak mau dimarah, Bu? Sakit hatinya. Kenapa nggak mau diacuhkan aja? Hah? Kenapa? Pengen jadi baik katanya, pengen baik. Dinasehatinya di depan orang banyak, di depan anak-anak, atau secara pribadi sembunyi-sembunyi? Dengerin, Pak. Jangan suka nasehatin istri di depan orang banyak. Kenapa nggak mau di depan anak-anak? Malu. Malu, Pak. Ngerti, Pak? Ih, jawab lelaki. Jangan bikin saya kehilangan lain ya. Maunya dinasehatinya diulang-ulang, termasuk diungkit-ungkit kesalahan yang lalu, atau sekali aja nasihatnya? Jawab. Sekali aja. Diungkit-ungkit yang lalu boleh tidak? Jangan. Ngerti, Pak? Jangan suka ngungkit-ngungkit ya, sekali gitu ya. Maunya dimaafkan tidak? Ibu teh mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis pisan, Pak. Ya, ngerti, Pak? Dunia wanita ngerti? Ampun. Jadi mereka itu kalau salah tidak mau dimarah, juga tidak mau diacuhkan, maunya dinasehati tapi lemah lembut, dan jangan di depan orang lain, sembunyi-sembunyi secara pribadi. Betul, Bu? Udah gitu jangan ngungkit-ngungkit yang lain, dan jangan bertele-tele gitu kan ya, Bu ya? To the point, ringkas, dan sesudah itu langsung dimaafkan oleh kita sebelum beliau-beliau ini minta maaf. Luar biasa. Pertanyaannya, kalau ibu sama suami gitu enggak? Nah, ini pelajaran lainnya ya, bahwa sering kali mereka mengharapkan sesuatu yang mereka sendiri enggak gitu. Saya jadi paham dunia wanita dengan pertemuan ini. Jelas, Pak? Terima kenyataan kalau mau nikah sama wanita, itu dia wanita yang. Bu, asal tahu aja, kami juga mau istri yang kayak gitu, itu aja ya. Jadi bukan hanya keinginan dirimu. Kalau ibu ingin begitu dari suami, maka ibu pun ke suami begitu. Setuju, Pak? Ini mah kayak apa? Kayak mau ada pernikahan massal, hadirin. Maafkan sajalah. Kita kan ingin dimaafkan juga, betul? Dan selain memaafkan, wastagfir lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Ini dia hebatnya tuh. Selain memaafkan istri, doa, ya Allah, ampuni istri saya.
Kalau istri, ampuni suami saya. Kalau disakiti oleh tetangga, ampuni tetangga saya ya Allah. Ampuni mantan saya ya Allah. Ampuni atasan saya. Ampuni si Aagim ya Allah yang kata-katanya nyindir saya terus. Ampun. Jadi tidak cukup hanya memaafkan, tapi harus memintakan ampunan. Ini hebat hadirin, betul? Biasanya kita memaafkan dan selesai. Oh, doakan kebaikan. Ditambah lagi, wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi adab dalam Islam itu musyawarah. Jangan memaksakan kehendak. Musyawarah. Kalau anak mau nikah, musyawarah. Karena beda sudut pandang orang tua dengan sudut pandang anak. Ketemunya di mana? Di musyawarah. Jangan, kamu harus nikah sama itu. Kata anak, saya mau nikah sama ini. Duduk dulu sama-sama. Mau kuliah, pokoknya bapak ingin kamu kuliah di ITB, Fakultas Kedokteran. Tidak boleh menolak. Ini harus diajak musyawarah. Karena di ITB tidak ada fakultas kedokteran. Ya kan? Benar? Jangan langsung nurut, karena mau di mana saudara kuliahnya. Hadirin, kenapa harus musyawarah? Karena Allah memberikan banyak pengalaman, ilmu, kelebihan, kekurangan pada banyak orang. Nikmat. Kalau kita bisa bermusyawarah, kita bisa menemukan sesuatu yang boleh jadi kita hanya segini, orang segini, jadi maksimal. Itu adalah perintah Allah, bermusyawarah. Nah, kalau sudah musyawarah, ini perhitungan kita udah dapat nih. Adab dalam Islam adalah fatawakal Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Istiqoroh. Karena yang paling tahu yang terbaik adalah cocok nih calon mantu yang ini cocok, ini cocok. Allah yang paling tahu dia cocok atau tidak. Istiqoroh. Istiqoroh itu bukan dari dua pilihan atau lebih. Satu pilihan juga istiqoroh. Karena yang satu ini bisa baik dan bisa tidak baik. Betul? Dan istiqorohnya itu harus netral. Jangan strategi. Ya Allah, saya serahkan kepadamu, kalau baik bagi dunia saya, baik bagi akhirat saya jodohkan. Kalau tidak baik jangan. Tapi kalau bisa mah dibikin baik aja ya Allah. Kan mudah bagimu ngebulak-balik segala-galanya. Asal tidak baik sekarang jadi baik, yang penting jodoh we ya. Ini istiqoroh atau ngatur? Istiqoroh tuh harus zero hadirin. Makin zero berarti makin yakin Allah yang ngatur. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbun. Ini rahasianya. Kalau kita tawakalnya hak tawakuli, benar-benar bulat. Allah yang maha tahu, Allah yang menguasai, Allah yang memberi petunjuk. Itu dijamin kita akan diberikan yang terbaik. Ini saya boleh cerita pengalaman terbaru nih. Kan saya harus pergi ke sebuah negara. Di negara itu ada kegiatan pesantren kita di sana. Ada masjid, ada fasilitas. Tidak bisa keluar nih visanya. Diizinkan tidak, ditolak tidak. Atau bingung. Telepon sana, minta bantuan situ, oh kesana sini. Saya pikir, saya ceramah tawakal, tapi di hati lebih sibuk minta bantuan orang. Bukan tidak boleh minta bantuan, tapi hati bersandar kemana? Akhirnya, ya Allah, hanya Engkaulah yang maha tahu yang terbaik. Sekiranya saya baik datang ke negara itu, Engkaulah pemilik negara itu, Engkaulah yang menggenggam setiap hati. Mudahkan, kalau tidak baik, jangan. Aduh, plang merdeka. Baru juga ngemplang. Kemarin ada ini visanya keluar. Alhamdulillah. Karena memang tanggal 16 ini ada acara di sana. Kalau udah waktunya, jadi besok berangkat. Enak pasrah ke Allah tuh hadirin. Dan Allah maha mendengar, maha tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13.
mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan seperti ini, wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu hati kita. Makanya rekan-rekan, ada doa yang luar biasa dahsyatnya, yang kalau kita baca doa ini dengan benar dan yakin, selamat. Nih, dengar, ini hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, derajatnya ada yang nyebut hasan, ada yang nyebut sahih. Barang siapa yang keluar min baitihi faqala, dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita. 3 yang bakal terjadi. Akan ditunjuki, engkau ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Ulangi, ditunjuki, diberi petunjuk, hudita wa kufita, dicukupi dan dilindungi. Allah yang maha tahu segala-galanya. Ada yang bicara, kalau tawakal itu ikhtiarnya gimana? Justru orang yang tawakal itulah orang yang paling sempurna ikhtiarnya, karena dia ditunjuki oleh Allah. Jelas? Masuk ke hutan tanpa petunjuk, masuk ke hutan ditunjuki, mana yang paling efektif? Nah, Rasulullah itu orang yang paling sempurna tawakalnya dan paling sempurna ikhtiarnya. Kenapa sempurna ikhtiarnya? Karena diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, dicukupi karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Wa wukita, dilindungi, tidak ada satupun yang akan membahayakan kita kecuali Allah pasti tahu. Tidak ada satupun yang membahayakan kita kecuali Allah yang menguasai. Tidak ada satupun yang membahayakan kita bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin? Jelas? Tadi ada yang doa seperti itu enggak pas keluar dari rumah, Cung? Oh, lelaki mau di dalam hati doanya. Bukan gitu, belum hafal. Akhwat, yang sebelum berangkat dari rumah doa itu jangan pakai bohong, Cung. Ada? Alhamdulillah. Ikhwan, Cung. Alhamdulillah. Ikuti bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ini artinya bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya memasrahkan diri saya, bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, dari Allah. Nah, kalau kita berkata dan yakin, saya pergi kemanapun, saya akan selamat kalau dituntun Allah, keperluan apapun Allah yang menggenggam, yang membahayakan apapun pada diri saya pasti diketahui dan dikuasai Allah. Hati yakin, hakku tawakuli, benar-benar yakin, benar-benar akan terjadi itu. Perlindungan Allah, kecukupan, dan tuntunan Allah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, masalahnya mau tahu? Di sana kan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka, cinta kepada orang tawakal. Masalah terbesarnya adalah mulut berbicara ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Hati bersandar kepada selain Allah. Ini masalahnya. Mau sukses nih? Mulai sekarang latih hati kita, jangan ngarep apa-apa. Teman megang roti, jangan ngarep-ngarep kita dikasih, tahan aja. Tidak ya Allah. Walaupun kau tahu saya lapar, di sebelah pegang roti 2, tidak ya Rabb. Hanya engkau yang bisa menggerakkan dia, tetap ngarep-ngarep. Tenanglah hadirin, Allah tahu saudara pengen roti, nggak usah diomongin. Jelas?
pembagian nasi gratis untuk kaum duafa. Tiba-tiba saudara baris, apa-apaan ini? Saudara duafa bukan? Dompet punya uang, apa-apaan baris? Ini zolim, jangan. Pembagian untuk kaum duafa, fakir miskin, kita nggak miskin, nggak fakir, diam, jangan, tahan. Latih, saudara ikut baris, Allah tahu, oh dia mau nih, diijabah saudara jadi duafa ya. Jangan ngambil yang bukan haknya. Siap ini rekan-rekan? Naik angkot, naik bis. Ada temen yang banyak uangnya, dia kelihatan uangnya banyak. Di sini ngarap-ngarap diongkosin, tidak boleh. Jangan ngarap-ngarap diongkosin, tahan. Tidak ya Allah, walaupun uang saya pas-pasan, saya masih punya. Tidak ya Rob. Jaga hadirin, Allah tahu saudara berjuang untuk tidak berharap. Seperti itu. Jangan ingin dipuji, jangan ingin dihormati, jangan ingin diterima kasihi, jangan ingin dibalas budii, jangan ingin diberi, jangan pengen dikagumi. Stop. Nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Allah aja yang kita harapkan, karena Allah yang punya segala-galanya. Rasakan itu nikmatnya. Ini yang sudah punya suami, masak yang bagus, siapkan yang bagus. Maaf ya Bu, saya nggak ada waktu buat makan, lain kali aja. Pergi aja, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Niat sudah ada di sisi Allah, masak sudah jadi amal, menyiapkan sudah jadi amal, tidak dimakan oleh suami, menambah pahala sabar. Kita lapar, tinggal kita makan. Jadi masalahnya apa? Ini wanita di rumah, bolehkah seorang wanita dandan? Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Ini gitu-gitu tuh. Kita para suami tahu ya mana. Hai ke ondangan, stakar kebek dandan. Pulang dari ondangan, keringat buntet, rambut ranceng. Terimalah episode inilah hadirin, variasi. Jangan banyak berharap ya dari istri. Dandan di rumah, udah nggak usah pakai nanya. Mas, bagaimana? Saya langsing tidak? Oh iya Bu, sekarang jadi langsing. Hah, berarti kemarin gendut dong. Oh, salah. Jangan. Nge-WA juga nggak usah ngarep-ngarep dibales. Walaupun sudah contreng biru 2. Di atas online, dia terus-terusan online, gak ada balasan, biarin ya Allah, biarin. Itu teh namanya mujahadah. Dulu aja gak ada HP, dunia baik-baik saja. Kenapa sekarang telat dikit balasan emosi? Kita ngirim di grup gak ada yang menghargai. Stop berharap apapun dari makhluk. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik. Stop. Orang tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah. Mau ngapain ngarep-ngarep ke makhluk? Mau ngapain pengen dipuji? Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat. Hei, kamu cakep, jadi cakep? Enggak, tetap aja gitu, ya kan? Iya kan? Si ibu awet muda, jadi awet? Enggak Bu, enggak sama sekali, tetap pengolotan. Ya. Mau apa pengen dikagumi orang? Mau apa? Orang paling, wah hebat. Cuman itu, kita juga bisa sendirian. Serius. Saya ini tangan saya sakit teman-teman. Kemarin ini cerita, astagfirullah. Sudah lama saya tidak mau direkam kalau lagi berkuda memanah tuh ya, untuk dipublish tuh enggak lah, sudahlah ria, mau ngapain lah pakai dipamer-pamer ya. Kemarin ada wartawan, kami akan men-shoot bagaimana agar hidup sehat. Ya mau udah pasti nih ya.
Kalau udah ini mah suka kotor hati. Pas giliran memanah, itu mah nggak kena-kena. Ya Allah, ini kalau nggak ada yang milem teh kena, kenapa sekarang jadi nggak kena? Aduh ya Allah, sampai 3 kali nggak kena. Untung keempatnya teh kena tuh ya. Tapi saya pikir, oh Allah tahu, udah saya teh ria, ingin kelihatan jago. Dibelokin aja nggak kena tuh. Sampai 3 kali yang biasanya mesti kena segitu teh. Giliran naik kuda, aduh ini mah. Ya susahlah ikhlasnya. Naik kuda sambil memanah kan gitu, bawa busur kan gaya lah gitu ya. Tiba-tiba kuda tel, saya lagi lari, lagi mau, kudanya berhenti sendiri, atau celengah. Keseret lagi oleh kuda, aduh ya Allah, ria teh susah. Allah tahu tuh beneran hadirin, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kuda mah nggak salah sama sekali. Allah aja yang menghendaki, karena Allah tahu ini lagi pamer, lagi sok jago, sok hebat. Tinggal gitu kuno, celeng, beres ya. Oh untung tidak apa-apa, hanya luka-luka sedikit. Tapi kita harus tahu bahwa Allah tahu isi hati kita. Nggak usahlah pengen dipuji, dikagumi. Kalau gitu gimana dong kita nggak berbuat? Tetap PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Tapi bukan untuk dipuji, melainkan cari ridhonya Allah. Tetap kita lakukan yang terbaik. Perlukah kita jadi juara? Tidak perlu. Yang perlu tuh melakukan yang terbaik. Perkara jadi juara mah takdir Allah, tapi kita melakukan sesuatu dengan niat baik dan cara terbaik itu udah dapat tuh. Jelas? Santri juga kalau bertanding, doakan supaya kami mau jadi juara. Mau apa jadi juara? Tidak penting jadi juara, nah, yang penting jadi amal. Bertanding tuh jadi amal. Kami ada pertandingan musabaqah tilawatil Quran. Gak akan didoakan jadi juara, enggak. Didoakan supaya jadi amal soleh yang diterima Allah. Kami nggak jadi juara, nggak apa-apa, nggak ada urusan sini. Mau dibikinin piagamnya, bikin sendiri. Piala mah tinggal beli ya, piagam tinggal nyetak, gampang. Tapi diterima oleh Allah itu yang tidak akan bisa dibuat oleh siapa-siapa. Jelas nih? Ini yang lagi pencarian jodoh, nggak usah centil. Datang ke rumah si dia, pinjem jaket dari teman. Tahu nggak? Pas sampai ke sana, ternyata si kakaknya, loh, kok kamu pakai jaket saya? Rupanya teman ini pinjem dari kakaknya dia. Hancur kan? Udah just the way you are lah. Tidak usah direkayasa, tidak usah ingin kelihatan hebat. Lempeng aja. Karena yang menakdirkan jodoh itu bukan penampilan, melainkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih PR-nya ya. Dengar ini PR kita. Lepaskan hati dari berharap apapun ke makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Kalau berharap orang jadi baik, berharap orang jadi soleh, berharap orang jadi pintar, itu bagus. Tapi berharap dia muji, ngasih, stop. Berharap kita manfaat itu harus. Berharap dia memberi sesuatu jangan. Karena tidak ada manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim.